Wow, colorful dan dari sehelai kain kita bisa mengenal seluruhnya seperti kebudayaan, tari-tarian, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Dan gak cuma kamu aja Ca yang bisa kasih informasi, aku juga punya informasi menarik lainnya yang kali ini datang dari batik Walang Keke milik salah satu musisi legendaris keroncong Indonesia, Ibu Waljina. Kira-kira seperti apa pesona dari batik Walang Keke ini? Berikut informasinya untuk kamu. Viewers, batik Walang Keke tentu saja menjadi salah satu batik yang wajib Anda miliki. Didirikan atas kepedulian Esther Wulandari pada koleksi kain batik penyanyi legendaris keroncong Waljina. Koleksi kain batik ini dibuat khusus oleh kakak ibu Waljina yang merupakan pembatik khusus keluarga keraton. Batik Walang Keke lahir pada tahun 2016. Kami running 2 tahun. 2016 Ibu Waljina diberi penghargaan oleh pemerintah. Pada saat itu hadirlah Bapak Jokowi, yang Bapak Jokowi mengapresiasi beliau. Ibu Waljina terima kasih atas dedikasi Ibu Waljina terhadap pelestarian kebudayaan. Budaya itu adalah DNA kita di tengah era globalisasi dan modernisasi yang udah nggak terbendung ya, tanpa sekat sekarang. Saya suwun Ibu tetap konsisten pada pelestarian budaya. Ibu pulang, apalagi yang bisa saya berikan kepada bangsa ini, bangsa saya, apa yang saya mampu. Saya matur, saya bilang ke Ibu, Ibu sebenarnya jangan khawatir. Ibu itu secara tidak langsung dalam tulisan testimoni Bapak, itu Ibu adalah secara tidak langsung adalah diplomat budaya, yang mana membawa keliling dunia 4 kebudayaan. 1, membatik, yang kedua musik keroncong, yang ketiga bersanggul, yang keempat berbusana nasional. Jadi satu kesatuan. Jadi manakala Ibu perform selalu Indonesia, Indonesia gitu. Itu bergemuruh di gedung. Karena melihat penampilan utuh Ibu Waljina. Nah, pada saat itu apa yang bisa diberikan untuk saya, kakaknya Ibu Waljina dari keluarga pembatik. Beliau mempunyai koleksi yang sangat banyak dari usia 10 tahun hingga sekarang. Itu yang pertama kali kita buat, Mbak. Karena kakaknya Ibu Waljina berkesempatan mengikuti perjalanan seni Bapak Insinyur Soekarno, misi Hercules tahun 1964. Beliau banyak sekali batik-batik yang digambar oleh kakaknya Ibu Waljina, yang mana itu yang dikenakan oleh Ibu Waljina. Kami buat. Setelah putranya Ibu Waljina itu waktu pandemi itu meninggal dunia, ketiga-tiganya waktu pandemi, saya bersih-bersih rumahnya beliau, saya menemukan ratusan pola langka dari akulturasi budaya berbagai kebudayaan. Di situ ada gambar Eropa, ada gambar Jepang, ada mitologi Yunani, ada Flash Gordon dan lain-lain. Itu, Mbak. Dan banyak sekali orang asing yang mengapresiasi, kepingin mengambil artefak ini untuk dimiliki sesuai dengan kebudayaannya mereka. Tapi Ibu Waljina bilang bahwa jangan, ini adalah kebudayaan Indonesia. Di sini ada banyak cerita peradaban tentang kita. Akhirnya Ibu Waljina di tengah kesederhanaannya ini, dia tidak galau dengan dolar, cek dolar yang di hadapannya waktu itu. Beliau hanya kepingin selesai dengan indah di kamarnya. Batik full tulis halusan dengan warna alami yang dibatik bolak-balik di kain primis menjadikan produk ini premium dan buruan kolektor. Tidak hanya itu saja, batik ini juga memiliki beberapa keunikan yang khas. Batik Indonesia itu ada 3, dan di Ibu Waljina ada 2, yaitu batik Kaningratan, yaitu pola-pola dari leluhur yang dari Kaningratan itu keraton, dalam keraton.
dan batik Sodagaran. Batik Sodagaran itu batik yang sudah keluar dari istana, itu dikembangkan secara budaya. Nah, bedanya dengan batiknya orang lain, batiknya Ibu Haljinah ini artefaknya tidak dimiliki orang lain. Ibu Haljinah punya induk batiknya yang diakulturasi yang lain. Jadi setiap karya harus kita haki. Jadi batik itu kan harus ada beberapa unsur, harus kita lestarikan, harus kita lindungi, harus kita manfaatkan, harus kita kembangkan sesuai dengan zaman. Batik Sogan itu ciri khas Kota Solo, yang mana pembuatannya dari bahan-bahan alami, sogan, jambal, tinggi, jelawe, dan tegeran. Itu campuran menjadikan warna batik menjadi lebih sogan karena itu ciri khas. Itu yang membedakan batik Jogja, Solo meskipun dengan pakem yang sama. Gitu Mbak. Kami ke sogan. Kalau toh warna-warni, kami bisa memanfaatkan secara modern teknik colet. Nah seperti ini itu masuknya dicolet gitu Mbak, itu secara modern. Semua yang ada tadi yang ada gambar-gambar pola langkah yang kami punya seperti ini, ya memang ini ciri khas kami. Jadi kami membuat karya itu memikirkan satu konsep, yaitu kain, selendang, dan kipas. Jadi sangat personal sekali manakala dipakai. Itu Mbak, jadi ini akan kami tambah mungkin sendal. Jadi manakala dia masuk, orang langsung tag, oh ini walang kekek gitu. Karena kami yang memikirkan ke situ. Jadi produk kami itu kami juga memikirkan banyak orang yang bisa beli, tapi belum tentu tahu cara merawatnya. Jadi kami edukasi juga. Jadi batik kami itu kami edukasi seperti ini Mbak. Ini pewarnaannya, polanya, apa aja filosofinya kami masukkan di sini. Gitu. Ceritanya seperti itu. Mendedikasikan diri akan karya-karya emasnya, Waljinah menjadi salah satu penyanyi keroncong legendaris yang karyanya sudah mendunia. Oke, visi misi Ibu Haljinah, beliau berdedikasi untuk negara ini. Siapa tahu meskipun lirih terdengar, batik walang kekek pengen berkarya untuk Indonesia dan dunia. Harapan kami semoga banyak campur tangan, banyak orang yang bisa menjadi jembatan karya, karena Indonesia sudah krisis budaya. Jadi di tengah era zaman ini banyak sekali PR kita yang kita telantarkan sebenarnya, saking kaya Mbak. Tuh. Jadi kami kepingin yuk batik go internasional lagi seperti yang lain-lain seperti dulu. Bapak Iwan Tirta bisa mengantarkan dipakai seluruh kepala negara dan lain-lain. Itu aja Mbak.